Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 sekalian, hari ini kita akan membahas materi bab 2, yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Namun pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang interaksi sosial. Untuk itu Ibu harap kalian menyimak baik-baik materi ini. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian interaksi sosial. 2. Menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. 3. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Dan 4. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Apakah itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara orang perorangan, kelompok dan kelompok, serta antara perorangan dan kelompok. Perhatikan ilustrasi gambar pada tayangan ini adalah memberikan contoh tentang interaksi sosial antara orang perorangan. Pada tayangan ini bisa kalian perhatikan ilustrasi tentang contoh interaksi sosial antara kelompok dan kelompok. Ilustrasi selanjutnya adalah menggambarkan tentang contoh interaksi sosial antara perorangan dan kelompok. Anak-anak sekalian, setelah Ibu memberikan 3 ilustrasi tentang interaksi sosial tadi, maka Ibu harapkan kalian bisa memahami bahwa interaksi sosial itu bisa terjadi antara individu dengan individu atau perorangan dengan perorangan, atau antara kelompok dengan kelompok, ataupun antara perorangan dan kelompok. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang syarat-syarat interaksi sosial. Syaratnya ada 2, yaitu 1. Adanya kontak sosial, dan yang kedua adanya komunikasi sosial. Faktor-faktor interaksi sosial adalah sebagai berikut. 1. Imitasi adalah proses seseorang meniru orang lain atau kelompok. Contoh, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena sering melihat ibunya saat memasak di dapur. 2. Sugesti adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contoh, seorang pasien yang berobat ke seorang dokter. Faktor yang ketiga adalah identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contoh, seorang anak mengidolakan pemain sepak bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dia lakukan. Faktor yang keempat adalah simpati, yaitu kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita oleh orang lain. Contoh, jika ada tetangga tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kontak sosial. Kontak sosial terbagi 2. 1. Kontak sosial langsung, yaitu kontak yang langsung bersentuhan secara fisik. Contoh, orang yang saling bersalaman. Kemudian yang kedua adalah kontak tidak langsung, yaitu tidak adanya hubungan secara fisik. Contoh, surat menyurat, telepon, SMS, dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi sosial juga terbagi 2, yaitu adanya komunikasi langsung berupa proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain.
Dan yang kedua adalah komunikasi tidak langsung, yaitu proses penyampaian pesan melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Proses asosiatif, yaitu apabila seseorang atau kelompok melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Macam-macam proses asosiatif. 1. Kerjasama, yaitu suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk-bentuk kerjasama ada 5, yaitu 1. Tawar-menawar atau bargaining. 2. Kooptasi. 3. Koalisi. Dan 4. Joint venture. Coba kalian perhatikan tayangan ini yang memberikan contoh kerjasama berupa kegiatan gotong royong. Proses asosiatif yang kedua adalah akomodasi, yaitu usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan dan mencapai kestabilan. Proses asosiatif yang ketiga disebut asimilasi, yaitu cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contoh, warga Tiongkok yang telah lama tinggal di Indonesia telah berbaur dengan budaya setempat. Perhatikan ilustrasi pada tayangan ini, yaitu menggambarkan contoh asimilasi. Silakan kalian lihat di sana adalah tampak sebuah tarian topeng yang berasal dari Betawi yang merupakan budaya asli masyarakat Betawi dan percampuran antara budaya Cina dan budaya Sunda sehingga melahirkan jenis budaya baru yang kita kenal dengan nama budaya Betawi. 2. Proses disosiatif adalah seseorang atau kelompok melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas. Bentuk-bentuk disosiatif ada 3, yaitu 1. Kompetisi, 2. Kontravensi, dan 3. Pertentangan atau konflik. Perhatikan ilustrasi pada tayangan ini yang menggambarkan contoh kompetisi. Kemudian perhatikan pula contoh pada tayangan ini menggambarkan tentang adanya kegiatan demonstrasi yang memberikan gambaran adanya pertentangan atau konflik. Pengertian kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan. Contoh, usaha untuk memperoleh gelar juara atau memperoleh piala atau hadiah dan lain-lain. Pengertian kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Pengertian pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan disertai ancaman dan kekerasan. Anak-anak kelas 7 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.